Siapa pasanganmu yang berikutnya? Ikut milih ya. Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Back with Ananda di Fun Reading. I know you don't like intro, tapi I'm sorry, aku sudah off. Semingguan ini cukup padat dan banyak hal lainnya yang aku harus handle. But now we're ready for fun reading untuk ngeringanin energi kamu dan untuk memberikan kamu hope di tengah situasi yang kayak gini ya. Semoga kalian baik-baik aja. Ini adalah reading tentang pasangan kamu yang selanjutnya, pacarmu. Apakah dia akan jadi the last one? Ataukah dia akan jadi batu loncatan untuk ke cinta sejatimu? I don't know, let's see. Ada 3 pilihan di sini. Ini adalah pile number 1, cincin ya. Pile number 1, pile number 2, and then pile number 3. Gunakan intuisi kamu untuk bisa menarik yang mana yang paling membawa message kamu. Ini general reading, jadi tidak bisa semuanya detail, but semoga bisa dapat kebagian semua ya informasinya. Dari 3 ini silahkan pilih, dan please kasih timestamps anak-anak lagi subscriber gue yang cantik, baik, ganteng. Link yang lengkap baru akan aku pin ya. Sekarang kita masuk pile number 1. Pile number 1. Oke, untuk lihat kondisi kamu saat ini ya. Kalau ini gak resonates buat kamu, maka kamu bisa pilih pile yang lain. Semoga ada rezeki sehingga bisa untuk dapetin message yang akurat. Amin. Gak semua orang bisa baca energi kamu. Namanya ada jodoh ya, jodoh tarot reader. Sama seperti kamu cari healer lain kayak dokter ataupun psikolog apapun, semua juga tidak akan cocok sama kita. But dengan melihat semuanya banyak yang resonates akan memperlihatkan setidaknya kayak 80% kamu baca atau nonton videonya itu resonates. Itu jodoh tarot reader kamu. Situasi kamu. Ini untuk nunjukin ini readingnya buat kamu atau bukan ya. Kamu adalah orang yang pernah mengalami spiritual awakening, Six of Swords. Kamu juga orang yang percaya tentang mungkin ada orang di masa lalu kamu yang spesial, yang lebih dari yang lain. Dia cukup istimewa, dia cukup berbeda, dan membawa kamu bisa kepada awakening itu. Atau kamu ada yang percaya tentang reinkarnasi. Lalu juga di sini ada Five of Pentacles. Kamu sudah mengalami jatuh bangun di kehidupan cinta yang cukup pelik ya. Tidak selancar itu, atau kamu sekarang sedang dalam kondisi ngerasa semakin susah ketemu jodoh. Semakin gak oke kondisinya untuk bisa memikirkan cinta. Ini juga bisa berarti orang yang sudah pernah berpisah. Kamu dan mungkin pasanganmu yang sebelumnya baru berpisah. Lalu ada tahap di mana kamu lagi mencari harapan supaya nggak mati, si harapan terhadap cinta sejati, dan juga ada beberapa orang yang sedang senang-senangnya karena perasaannya sudah bisa teratasi dan dia punya outlook atau pandangan yang sangat optimis tentang masa depan. Dia tahu bahwa orang yang dia cari ada di depan sana, hanya menanti kehadirannya di divine timing. Ya, bisa saja kamu Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, apa sih itu? Taurus, Virgo. Alright, you are a Leo. You are a Leo. Leo kuat di sini. Kalau itu resonates, maka kemungkinan besar mudah-mudahan rezeki kamu ya. Reading aku sama terapi aku udah full ya. Session April ini sedang handle
dan sedang ya nyelesain itu. That's why I cannot be able to make too many video. Oke. Siapa yang akan datang ke kamu? Siapa yang akan jadi pasangan kamu yang berikutnya? Oke. Queen of Swords. Okay, I'm ready. The High Priestess. Page of Wands. Page of Cups. Two of Swords. Alright, petunjuk pertamanya adalah kalau kamu maskulin atau laki-laki, kuat ini. Atau kamu maskulin soul, dia adalah bisa saja sudah pernah menikah, bisa, atau orang yang sangat tegas akan kemauannya dia. Dia tidak suka basa-basi. Dia juga bisa punya sixth sense ya. Dengan adanya High Priestess ini, dia seperti punya pengetahuan yang lebih banyak daripada orang lain, terutama jika itu menyangkut dunia spiritual atau supernatural. Ada juga yang memang suka banget sama hal-hal yang berbau mistis atau yang metafisika. Page of Wands, dia tuh kalau konteks sama kamu selalu pengen membawa kabar yang baik atau kabar yang menyenangkan. Dia juga selalu ingin ngedenger hal-hal kayak gitu. Dia nggak terlalu suka ngebahas hal-hal yang pelik, karena itu hanya akan buat dia pusing. Dan dia juga orangnya suka komunikasi. Dia masih belajar untuk meningkatkan kualitas dan juga kemampuan komunikasinya. Karena ada halnya di mana dia ngerasa apa yang dia pikirin tidak bisa dia ungkapin. Orang kayak gini akan lebih banyak milih diem atau milih ngebahas yang santai-santai. Karena kalau yang berat dia nggak tahu, nggak proses gimana ngeluarinnya ke kata-kata. Lalu ada AM, As Young As I Choose to Feel, Page of Cups. Mungkin pengalaman cintanya tidak terlalu banyak, atau dia punya anak. Ya, 2 anak ada, mungkin 1, ataupun ya udah punya anak aja ya. Kalaupun dia single, dia cukup polos sih kayaknya ya. Karena dia tidak pandai berkomunikasi, dia juga tidak pandai merangkai pikirannya ke kata-kata untuk cinta. Jadi dia sedikit pengalamannya. Karena gak banyak yang bisa cocok sama dia, gak banyak juga yang bisa paham dia. Ya. Polos sebenarnya hatinya baik, tulus, tapi kamu sering banget dapat mixed signal dari orang ini, atau orang ini tidak tidak pernah jelas ya, tarik ulur, mungkin awalnya ngeselin ya. Bisa juga orangnya ketus, tidak terasa dia tuh nyakitin kamu lewat kata-kata. Dan lalu apa yang buat mereka jadian? Karena kalau seperti ini rasanya seperti belum ya, mungkin ada tahapnya ya pada waktu kalian kenal, saling mengenal. Oke. Keep an open mind. Let your friends help you. Honeymoon. Healing family issues. Bawaannya tidak bisa berkomunikasi ini dari bawaan keluarga nih, dari cara keluarganya berkomunikasi buat dia jadi nggak terlalu bagus ya caranya. Mungkin biasanya keluarganya mendem atau diem, atau justru punya kata-kata kasar ya, tidak ideal gitu untuk mengungkapkan sebuah pendapat ya. Jadi kamu tuh diminta untuk coba kenali dia dengan baik dulu. Mungkin caranya dia untuk bicara, untuk mengungkapkan rasa sayangnya itu beda dari orang pada umumnya, beda dari kamu pastinya, karena dia bukan kita kan. Terus dia juga tipe yang punya banyak teman, suka bantu temennya. Mungkin ada sebuah kejadian yang buat bantuan dia atau bantuan kamu berarti untuk hidup masing-masing.
ada momennya saat semuanya setelah kamu berpikiran terbuka, kamu ternyata melihat dia adalah orang yang bisa bantu kamu, dia juga bisa bawa kamu ke kenyamanan. Dan di situ pelan-pelan kalian akan nge-healing family issues atau masalah-masalah trauma-trauma dari keluarga ya. Mungkin di antara kamu atau dianya. Kalian punya dampak seperti itu terhadap hidup masing-masing. Kalau untuk masa depan gimana, saya rasa kalian harus jalanin dan tetap berpikiran terbuka. Tapi orang ini akan sangat berpengaruh untuk healing. Baik kamu yang bantu healing dia dan kamu lebih berkembang, baik dia yang bisa bantu kamu healing. Dan akan jadi hubungan yang sangat harmonis begitu kalian bisa paham satu sama lain. Ya di awalnya aja kayaknya kurang ideal, tapi lama-lama kalian akan paham, oh itu tuh caranya. Untuk sang zodiak sendiri ada air signs, water sign, fire sign. Orang yang akan datang padamu jadi pasangan berikutnya bisa Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, itu kuat. Nah, sekarang pesannya buat kamu apa sih? Blue throat chakra ya. Jadi benar-benar dia tuh susah komunikasi dan dengan kamu dia akan lebih jago berkomunikasi. Share your wisdom. Bagi-bagi dong kebijaksanaan kamu. Pada waktu dia datang ke dalam hidup kamu bakal bisa banget untuk buat dia jadi lebih paham soal kehidupan dari orang yang mungkin sangat tertutup, jadi dia bisa lebih terbuka. Tapi memang dia tidak semudah itu untuk dibuka pikirannya. Dia itu butuh waktu ya dan kepercayaan padamu. Overload memories bring heavy future. Iya, dia banyak banget memori yang belum kelar, emosi yang sama sekali belum dia proses dengan baik, sehingga ya jadinya gitu ya. Ngaruhnya adalah dia jadi sangat introvert, dia lebih sering mengabaikan emosinya, dia pakai logikanya untuk nyelesain masalah, padahal juga mau laki mau wanita tertangguh sekalipun mereka harus bisa memproses emosi ya, bukan lari kepada sebuah kegiatan ataupun sebuah pikiran yang mengabaikan duka di dalam hati kita, luka dan trauma dalam diri kita. Kamu akan bantu dia di situ. Ya, ada harapan banget ini bisa panjang ya, hubungan yang baik dan mungkin jodoh karena ada new beginning. Dengan kehadirannya dia berharap agar kalian bisa sama-sama, kalau ini bisa dari past life ya, reinkarnasi tadi, ini adalah kesempatan untuk membuat dan membangun sebuah hubungan yang baru, sebuah tipe dan pola jiwa yang baru dalam relationship. Tidak lagi membawa pola lama mungkin di kehidupan kalian yang dulu. Sekarang itu kalian berdua sama-sama belajar untuk memulai awal yang baru, which is yang jauh lebih penuh harapan, kebahagiaan. Apakah orang ini sudah ada di hidup kamu? Udah atau belum? Nanti komen ya. Untuk pile number ini aku sangat strongly minta kalian kasih love warna biru. Oke, I wanna see berapa orang yang milih pile ini. Ini bukan pile aku. But thank you so much for watching. Sending you so much love, Ray and light. Don't forget to give me light. Bye. Oke, pile number 2. Siapakah pasanganmu, pacarmu berikutnya? And I chose this pile. Aku pilih yang pile number 2. Aku sudah close untuk terapi dan reading, lagi aku handle, makanya aku telat untuk buat ini karena cukup hektik. Dan ada Coach Belinda yang siap untuk assist kamu di reading dan coachingnya. Oke, ini untuk nunjukin apakah ini readingnya buat kamu atau bukannya. Ini situasi kamu, bisa di belakang atau yang sedang terjadi saat ini. Alright. Oke, untuk yang pilih pile ini, kalian situasi saat ini atau sebelumnya sangat stabil. Bahkan saat ini pun kalian tidak banyak masalah ya.
kalian lebih kepada gimana caranya untuk balik memberi, mungkin secara finansial, secara kalian sendiri atau keluarga kalian kalau kalian sudah pernah menikah, tapi kemudian berpisah, kalian bisa memenuhinya. Bahkan kalian bisa, banyak juga di sini yang bisa memberi kepada orang lain. Dan ini juga posisi yang sangat stabil, dan siap untuk mencari petualangan baru. Kalian kokoh berdiri di kaki kalian. Kalian stabil, kalian malah bisa sharing apa yang kalian punya untuk orang-orang yang butuh. Kalian punya harapan terhadap masa depan. Kalian ingin bertindak berdasarkan apa yang nanti kalian dapatkan di dalam hati kalian. Seperti apapun yang terjadi di hidup saat ini, tidak ingin kalian jadikan sebagai halangan untuk meraih kebahagiaan kalian, kestabilan kalian. And you know what? Pikiran kalian yang kayak gitu justru bawa kalian ke kestabilan itu loh. Ya. Jadi siapapun yang pilih ini, kalau kalian gak resonate, coba pilih yang lain ya. Karena ini adalah orang yang sangat stabil, even though sekarang, saat ini. Kalian bisa saja Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. And then, siapa yang akan jadi pacar kamu selanjutnya? Oops. 9 of Wands, 2 of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Cups, the Strength. Okay. Interesting. Dia bisa saja Leo, sangat kuat Leonya. Sagittarius, Aries, satu lagi suka lupa. Sagittarius, Aries, Leo. Sagittarius, Aries, Leo. Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini kuat si pacar kalian atau pasangan kalian berikutnya. And orangnya defensif. 9 of Wands, dia suka gengsian. Ya, punya harga diri yang tinggi dan tidak mau ditawar. Dia punya sebuah cara untuk mempertahankan pendapatnya. Mungkin juga melibatkan karirnya. Dia juga punya visi tentang cinta seperti apa yang dia mau dalam hidupnya. Dan dia tipe yang akan berjuang untuk mendapatkannya. Tidak mudah meragu. Tapi kalau misalnya soal cinta, soal keinginan dia masih bisa berubah ya. Masih seperti orang yang mencoba mencari apa yang terbaik. Dia petualang. Dia suka berpetualang, mungkin juga mantan playboy, playgirl, bisa. Atau dia orang yang pengen cari banyak pengalaman. Tapi dia belum menemukan apa yang dia cari. Ya, dia stabil secara keuangan. Dia sangat stabil secara emosi. Beberapa orang kayak Indo gitu. Dia suka alam. Dia tahu cara ngebuka rezekinya. Dia juga mirip ya ini. Rose. Kayak Rose gitu, berduri. Asik. Dia kayak orang yang bisa nyakitin orang kalau berusaha menyakiti dia nggak akan tanggung buat ngebales gitu loh orangnya. Bisa dendaman. Knight of Cups, pintar ngomong, romantis. Dia punya hayalan yang tinggi soal cinta. Dia ingin memberikan gesture yang sangat amat so sweet kepada pasangannya. Ya, dia suka ngasih kamu hadiah. Dia juga orang yang sabar dalam bertindak ya. Mungkin di sini ada fire, tapi saya mendapatkan kualitas yang sangat sabar dari orang ini. Dia suka berpetualang, dia suka membuat pengalaman baru, dia suka menjelajahi dunia. Tapi secara emosional, secara finansial, dia adalah orang yang sangat stabil.
Dia tidak banyak berpikir, dia juga bisa tenang di situasi yang buruk, dan semangatnya tidak pernah pudar. Dia sudah menaklukkan hal paling mustahil dalam hidupnya. Cobaan yang paling berat dia sudah lalui dengan gemilang. Dia juga orang yang bisa buat orang-orang yang mungkin tidak banget ya, yang gak banget di mata orang lain, bisa jadi orang yang lebih baik. Dia peduli sama orang lain, dia ingin memberi, dia ingin selalu meningkatkan kehidupannya dan juga kalau bisa kehidupan orang lain. Dia punya sedikit severe kompleks atau orang yang selalu ingin ngebantu orang meskipun orang itu gak butuh ya. Mirip kita, light worker yang baru awaken dulu. Tapi karena orang ini sudah lebih stabil, dia tahu kapan berhenti. Oke, enggak deh. Berarti orang ini menolak apa yang aku berikan. Berarti orang ini gak butuh apa yang aku tawarkan. Dia sudah bisa sendiri, ya udah, baguslah. Gitu. Cuman kamu yang bisa naklukin orang ini. Jadi ini sangat potensial untuk masa depan karena sangat stabil, ngebawa banyak kebaikan juga. Kasih keterangan lainnya ya, info lain tentangnya, dan nanti terakhir adalah pesan dari dia. Apakah kita dapatkan kartu jackpot true love? Ataukah yang lain? Hei kalian yang memilih pile ini seperti aku. Let your friends help you. Ya, dia akan datang dari teman. Pay attention to the red flags. Okay. Flirty, yes. So, Knight of Cups, deception. Alright. Give me another one. Karena ini 50-50 hasilnya. Which one? Trust. Wow, it's really difficult. 50-50 di sini. Orang ini akan langgeng atau benar-benar bukan orang yang cocok buat kamu. Tapi kalian itu tertarik dari sisi fisik, berarti orang ini punya look yang sangat ganteng atau cantik. Oke, ini sama temennya yang ini. Lebih banyak dari teman-teman yang memang akan berhasil dengan hubungan ini, entahlah ini jangka panjang atau setidaknya hubungan yang sangat memenuhi untuk saat ini ya. Nah, orang ini sepertinya untuk beberapa orang lagi akan jadi orang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Ada deception, tipuan, muslihat atau sebuah ilusi. Bisa aja dia datang di luar duluan dengan ngebawa kamu punya curigation gitu, sebuah kecurigation sama dia, tapi ternyata tidak seperti apa yang kamu bayangin. Ternyata dia baik, dia setia, dia jujur. Kalau saya lihat dari sini sih dia setia loh, cuman dia belum nemu aja, makanya Knight of Cups-nya masih ada, Knight of Wands-nya masih ada, berpetualang. Nah kalau di sini yang saya rasakan ada beberapa orangnya, sedikit presentasenya orang ini ternyata bukan orang yang baik. Dan mungkin kalian tidak lama pacarannya. Tapi ada juga orang-orang di mana nih di awal tuh nggak ideal banget, tapi lama-lama, wow, dia bisa gue percaya, dia setia, dia juga sangat membantu, dia romantis, gitu. Nah, untuk kalian yang memang ini potensial untuk pasangan jangka panjang dan yang paling memenuhi untuk kalian saat ini, dia itu memang seperti tidak datang dengan sesuai dengan apa yang kalian mau. Mungkin kayak udah banyak kan rambu kuningnya ya sama orang ini. Kayaknya ini orang playgirl deh, kayaknya ini orang playboy deh. Karena dia pinter ngomongnya, pinter rayu kamu, pinter cari kamu mungkin hadiah yang kamu suka buat kamu meleleh. Tapi and then dia evolving atau berubah, hubungannya jadi saling bantu, saling support, saling dukung, yang buat akhirnya kalian sadar, oke, ini temen yang baik. Atau walaupun sudah pacaran, sudah bersama, union, kalian tetap saja saling bantu layaknya temennya. Dia bisa jadi sahabat kamu, pasangan kamu yang pintar ngerayu, dan dia bisa jadi orang yang paling kamu percaya.
Trust this situation is calling for you to have faith. Situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan, kepercayaan. Ya, meskipun nanti di awal mungkin tidak seperti orang yang bisa dipercaya, bahkan ada beberapa orang di sini sangat berantakannya si hubungannya, tapi lama kelamaan kalian bakal bisa, oh gitu tuh caranya dia, oh gini dah, gue pikir dia playboy, ternyata dia memang pintar ngomong sama orang, dia pintar, mungkin juga orang-orang marketing ini ya, sehingga tahu caranya si sales atau marketing atau PR ini untuk speak gitu. Dia tahu caranya bicara, ngerayu, meyakinkan orang. Masa depannya masih open banget, bisa ada yang langgeng sampai ke pernikahan, bisa ada yang ini bukan yang terakhir. Oke, dan dia datang untuk yang bukan yang terakhir ya, dia datang untuk buat kamu tahu batasan kamu, boundaries kamu, peraturan kamu yang gak boleh dilanggar. Dan Tuhan menguji kamu untuk lihat kamu merhatiin gak sih gejala-gejala buruknya, atau kamu mau mengabaikan hanya karena dia ganteng, dia cantik. Ini pesan darinya. Oke. Biru lagi. Pink lagi sama hijau. Alright, pesan darinya untukmu. So strong, giving and receiving equally. That's 6 of Pentacles. Iya, untuk orang yang memang ini orang yang tepat ya. Kamu adalah orang yang akan bisa memberi dan menerima. Sepertiku. Kita akan punya hubungan yang sangat balance, makanya tenang banget. Hubungan yang stabil, harmonis, penuh dengan perkembangan, tapi pelan-pelan. Penuh dengan hobi yang sama, panggilan jiwa yang sama. Dan kalian tuh satu sama lain adalah orang yang bisa ngasih apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling ditakuti bisa ditaklukkan, apa yang kurang bisa diperbaiki gitu. Pokoknya saling mengisi banget. Oh, alhamdulillah. Universe support. Hubungan ini adalah hubungan yang dibawa semesta pada kalian. Ini sudah divinely guided atau dipandu oleh semesta untuk bertemu, untuk bisa belajar bareng, bahkan sampai ke union selamanya. Karena akhirnya setelah melewati kerikil, bahkan batu karangnya, kalian sampai ke saling percaya. Suddenly I see Archangel Michael. Jealousy is lack of trust. Oh, are you kidding me? This is so sync. Kecemburuan adalah kurangnya kepercayaan. Kepercayaan terhadap dirimu dan kepercayaan terhadap orang lain. Semoga ya, banyak dari teman-teman yang memang bukan karena orangnya buruk ternyata, tapi karena kamunya tidak punya rasa percaya pada orang lain. Karena kamunya sering dikhianati mungkin ya dulu, dan sekarang ini latihan kamu untuk bisa percaya sama orang. Jadi sebelum kamu menilai dia, kamu diminta untuk mengenali dia. Karena kamu bisa salah. Ternyata orang ini meskipun luarnya begitu, tapi dalamnya dia sangat setia. Beda dibandingkan pasangan yang sebelumnya. Ya, untuk banyak orang yang terutama ini adalah pengalaman masa lalu, kamu bakal bisa lepasin dia. Padahal belum tentu dia jahat ya, tapi ada juga yang memang sudah melihat, oh ini gak baik orang kayak gini. Ada latihan begitu. Dan ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kamu sudah sepercaya apa sama diri kamu, sama worth it itu apa ya, kelayakan kamu, sama nilai kamu, sehingga kamu bisa tentukan batasan. Ini orang bisa dipercaya atau enggak? Ini aku doang yang baper atau enggak aku doang yang punya pikiran terlalu negatif terhadap dia, ataukah memang dia senegatif itu sesungguhnya? Jadi di sini bukan hanya masalah untuk
bersatu begitu aja enggak, tapi juga perbaikan dan healing kalian untuk bisa percaya lagi kalian layak nggak untuk cinta. Apakah orang ini udah layak buat kalian, ataukah dia layak dipercaya, atau itu adalah sebenarnya bawaan ketakutan masa lalu sehingga kalian tidak bisa menerima cinta ya, meskipun orang ini baik, sehingga buat kalian jadinya berpikir negatif terus-terusan negatif, menyamakan semua orang sama, disamaratakan, dipukul rata bahwa semua orang gak bakal setia, bahwa cinta itu gak bakal indah. Nah, di sini orang ini datang buat melatih kalian di situ, mempercaya lagi orang lain, mempercaya lagi diri kalian. Dan banyak yang sudah berhasil sampai ke level trust, itu bakal union. Entah dengan ini ataukah ini hanya bantu untuk kamu union dengan yang sejati. Ya. Itu ya aku dapat. Jangan lupa kasih aku like. Warna love-nya yang ini warna love-nya warna kuning ya. Banyak fire-nya. Alright. Itu buat teman-teman, semoga enjoy. Don't forget to give me like, comment, subscribe. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Thank you. Yeah. Halo, last pile. Cincin batu akik, nggak tahu deh. Gue nggak tahu, gue comot aja dari aksesoris. Oke, kita akan lihat siapa pacar kamu berikutnya. Readingku, coachingku sudah close. Ada Coach Belinda untuk bantu kamu. Silakan daftar ke Mas Kiki. Dan semoga teman-teman sehat-sehat ya di sana. Tetap optimis, tetap positif. Nah, we'll see. Ini adalah petunjuk untuk melihat ini keadaan kamu atau bukan. Kalau bukan, kamu coba pilih file yang lainnya. Kalau ini sesuai keadaan kamu sekarang, maka ini readingnya kemungkinan besar memang rezeki kamu. Semoga ya. Three of Swords, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, mirip pile 2, Three of Wands. Alright. Siapa yang patah hati? Angkat tangan. Jangan angkat kaki, angkat tangan. This is the right channel for you. Alright, Three of Swords. Ada yang baru patah hati banget. Ada yang baru putus. Ada yang belum bisa move on dari kehidupan masa lalunya, dari cinta masa lalunya. Ada yang sedang berjuang soal finansial. Ada juga yang sudah bisa stabil secara finansial sehingga dia bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Lebih banyak sih mungkin finansialnya gak terlalu banyak masalah ya, tapi hatinya bermasalah. Kasihan. Lalu Three of Wands. Punya cita-cita baru. Tahu sekarang, lebih tahu mau kemana menuju dalam kehidupan, dalam asmara, dalam keuangan. Zodiak kalian bisa saja Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, air sign itu apa ya? Libra, Gemini, Aquarius. Ya, ada patah hati, entahlah ini pengalaman lama banget yang belum move on. Ada yang sudah bisa move on, ada yang sedang baru putus, maksudnya. Oke, itu seresonate itu enggak? Kalau misalnya enggak, coba pilih file lainnya. Semoga ada di antara pilihan itu yang nunjukin situasi kamu. Alright. Apa sih gue? Sekarang kita lihat siapa yang akan datang ke kamu ya. Inikah pacar kamu selanjutnya? Who is your future lover? Four of Cups, the Moon, Ten of Pentacles, Seven of Wands, Page of Pentacles. Strongly see. Yeah. A very troubled person to like you, tapi dia juga finansialnya juga oke sih. Oke.
Cancer, Pisces, satu lagi Scorpio, Pisces kuat, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Yes, sign-nya itu bisa saja pasangan kalian berikutnya, tapi ini general reading ya guys ya, tidak absolute buat itu, just take the message. Dia orangnya slow, santai banget. Dia juga mungkin jago meditasi. Dia orang yang taat beragama, beribadah. Dia kelihatan cuek, tapi pemikir. Gimana sih? Dia kelihatan banget orangnya suka mikir. Santai, suka alam. Slow lah orangnya. Nah, dia ini punya sebuah rahasia. Dia ini bisa saja adalah orang yang pernah melalui sesuatu yang berat atau terbangun secara spiritual. Supernatural juga bisa. Bisa twin flame kamu loh, yang sesungguhnya. Atau orang yang mirip banget sama twin flame kamu. Koneksinya. Yeah. Wait, I'm stuck here. Wait. Wait. There's something more. Yeah, there is infinity. Ini spiritual connection, guys. Meskipun bukan twin flame ya, tapi ini spiritual connections. Ini hubungannya bakal banyak banget bawa perkembangan secara spiritual. Pertama, kamu cukup berat ya menghadapi patah hati ini, but then kamu akan diberikan hadiah untuk bersama orang yang bisa mengasihi kamu sebagaimana kamu, sejatinya kamu. Dan orang ini bakal bawa banyak banget pertumbuhan dari materi, spiritual, supernatural, bahkan ada juga yang kebahagiaan duniawi. Dia bisa saja sangat stabil secara finansial. Mungkin bisa bantu kamu malah yang lebih kecil nih. Tapi dia bermasalah di soal lain. Mungkin finansialnya tidak terlalu ya, tapi di hal-hal seperti pengendalian emosi, cara bersosial pada masyarakat pada umumnya itu dia butuh untuk diperbaiki. Dan kamu mungkin bisa, karena kamu sepertinya lebih tahu caranya untuk connecting with other people. Seven of Wands. Dia ini kayak gak punya sahabat guys. Dia kayak orang yang sendiri. Dia gak pernah punya orang yang punya koneksi dalam dengannya. Dia gak punya itu. Dan kalian bisa banget bawa koneksi yang sangat dalam padanya. Satu-satunya atau yang pertama akan dirasakan begitu. Awalnya dia akan terasa seperti melawan koneksi ini karena terlalu intens buat dia. Dia nggak tahu gimana cara menstabilkan dirinya. Tapi lama-lama dia sadar bahwa ini adalah koneksi yang sangat berharga. Karena kalian mungkin sudah lebih hafal soal twin flame dan soulmate. Kita biasanya lebih kuat di situ. Meskipun banyak banget koneksi yang harus kita lepaskan. Karena sudah tidak sehat, kita saling menyakiti. Ya. Dan dia itu cenderung di awal kayak gitu sama kamu, kayak orang yang selalu gimana ya, oke sih gue seneng banget sama orang ini, suka banget, tapi gue nggak sanggup gue nggak sanggup menghadapi apa yang harus gue rasakan tentang orang ini, seintens itu. Jadi kayak dia ngasih kamu keburukannya dia di mata dia. Dia harus menghadapi dan memproses emosinya yang biasanya dia selalu abaikan dan cuekin. Kamu ngajarin dia untuk tahu caranya menjadi manusia ya, how to process things. Iya, tapi dia akan happy kok. Ujung-ujungnya dia tahu ini opportunities. Tidak akan ada lagi orang yang bisa buat aku se-growing ini atau bertumbuh ini. Bisa buat aku jadi manusia yang jauh lebih baik, meskipun aku tahu awalnya terlalu intens untuk aku hadapi cinta yang seperti ini. Cuman akhirnya ya karena ini pacar kamu berikutnya, kalian jadian.
We'll see apakah ini true love kalian ataukah ini hanya another karmic ya. Aduh, amit-amit. Gue baca yang simpel-simpel saja, alright? Biasa aja dong. Getting to know each other. Release your ex. Siapa tuh? Retreat. Nggak ada yang dapat true love di sini. Express your love. Alright. Getting to know each other. Iya. Harus tahu caranya PDKT. Entah siapa yang rada on di sini PDKT-nya, tapi kalian akan bisa mengenal lebih baik kalau kalian tahu caranya untuk mendekati dia, dia tahu caranya mendekati kalian. Dan ada masalah di masa lalu memang yang tentang mantan, yang harus merilis mantan dan bisa memulai hidup baru. Ada masanya kayak karena terlalu intensnya hubungan ini, terlalu kuat ya koneksinya, salah satu harus mundur dulu untuk bisa menetralisir semuanya. Baru setelah enakan, setelah lebih ringan perasaannya, kembali lagi. Tapi ada ciri-ciri orang di sini yang bakal putus adalah jika tidak ada yang mau memulai untuk kembali, atau tidak ada yang tahu caranya berhenti, atau dua-duanya tidak peduli, tidak cuek ya, terlalu cuek. Nah itu kalian rada susah untuk bersama. Even sebagai temennya, spiritual connection tuh susah lah. Spiritual connection sebagai teman juga harus pinter tarik ulur. Kalau terlalu ignorant atau terlalu nggak peduli, terlalu cuek, ya nggak bakal ada maknanya itu. Dan akhirnya apa, malah buat karma baru. Jadi mendingan ditinggalin ya, daripada saling menyakiti. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang berusaha terlalu mengepush dia, kamu bakal buat dia menjauh ya. Ada runner chasernya juga kan. Tapi yang namanya spiritual connections itu hanya akan bisa didapatkan manfaatnya, perkembangannya pada waktu kalian berdua sama-sama paham, getting to know each other. Sama-sama paham ini untuk apa, ini buat apa, apakah ini pertemanan, ini bisnis, ataukah ini adalah romansa. Kayaknya deal-dealan itu dulu dari awal ya. Ada beberapa yang memang akan berakhir dengan dia karena sudah bisa tahu mengekspresikan cinta, mengekspresikan diri, baik keintensan atau kesetresan yang terjadi pada waktu saling nge-trigger ya, saling micu. Yang penting kalian bisa berkomunikasi, mengekspresikan perasaan kalian dengan baik. Ada yang tidak akan bersama karena terlalu intens atau terlalu semuanya lari. Ya, ini cukup dalam koneksinya, tapi kalian bakal banyak belajar dari sini. Dan ringannya ini bakal buka rezeki banget. Ten of Pentacles. Tuh, Saraswati, cicaknya bunyi. Buka rezeki banget. Ya, too bad tidak semua soulmate bisa kita pertahankan dalam hidup kita ya, karena itu udah terlalu menyakiti kita. Oke. Now, untuk pesan dia buat kamu. Ya Allah, biru ini ya, ada apa dengan kamu? Komunikasi semua, bigger picture ya. Dia bilang bayangkan ke depannya, bukan cuman bayangan sempit kamu tentang apa yang terjadi saat ini. Meskipun mungkin romansa tidak berhasil, meskipun mungkin berteman biasa tidak berhasil, tapi lihatlah, pengaruhnya adalah perkembangan masing-masing meskipun jalannya masing-masing. Atau, ayo bertahanlah untuk bisa mengenali aku, bertahanlah untuk bisa mempertahankan aku, agar nanti kita bisa menemukan manfaat atau makna dari hubungan ini, yaitu untuk kebaikan kita. And pesan lainnya, we've met in past life. Udah keras salah nih. We've met in past life. Kita sudah bertemu di masa lalu. Yes, ini banyak yang kuat untuk kamu yang percaya reinkarnasi.
Atau ini adalah mantanmu sebelumnya. Banyak ya, tapi nggak semuanya karena ini general reading. Blessings. What should I say, man? What should I say? Blessings. Ini datang untuk membawa berkah meskipun jalannya berliku. Dan berkah bagi masing-masing manusia itu kan beda-beda. Buat saya sahabat juga berkah. Buat saya nafas ini berkah. Nah, ini dia bisa bawa kamu pada berkah masing-masing, entah dengan bersama ataupun berpisah. Tapi koneksi ini sudah masuk memang di bawah semesta untuk bantu kamu sadar kekuatan kamu, bantu kamu untuk bertemu mungkin cinta sejati kamu, dia ini, atau buka keuangan dan kekuatan spiritual. Jadi whatever it will be, ini akan jadi koneksi yang sangat penting. Dan kamu tuh buat dia istimewa, dia buat kamu sangat istimewa. Ya, sama-sama. Jadi di sini akan diuji nanti cintanya, mempertahankan secret unionnya, karena ada tujuan bersama juga, ada juga tujuan masing-masing. Kalau memang kalian bisa mempertahankan yang susah-susahnya ya, bertahan dari semua tantangannya, ada yang ringan, ada beberapa yang akan dapat lumayan tantangannya, di sanalah kalian bisa dapetin anugerah demi anugerah bersama, which is bisa saja akhirnya anugerah itu pada pernikahan, which is Ten of Pentacles itu kan kesempurnaan. Meskipun nggak mungkin ada ya, tapi ya di situ di kartunya dia punya rumah yang besar, mewah, kaya lah ya, terus punya keluarga, anak, orang tua yang diurus, binatang peliharaan. So, kalau kalian berhasil, ini adalah hubungan yang sangat baik, membawa anugerah. Kalaupun kalian nanti memutuskan berpisah jalan, sebaiknya tetap saling dukung ya. Jadi temen lah, karena energi kalian sangat support untuk bantu ngebuka anugerah di hidup masing-masing. Bertemanlah dengan orang ini, walaupun ya dia bukan orangnya, berteman aja. Tidak semua spiritual connection itu datang untuk jadi pacar, untuk jadi apa guys. Gak, ada orang yang tadinya kita pacaran jadinya temenan, kayak me and my twin flame gitu ya, support each other. Terus ada juga yang datang hanya untuk pergi lagi, ada ada, cuman imbasnya dia bisa buat kita berkembang, dan tanpa kita terasa bigger picture-nya atau gambaran yang lebih luasnya adalah hidup kita berubah dan jauh lebih baik pada waktu dia datang. Karena tujuan semesta menghadirkan orang-orang dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita loh, bukan untuk menyiksa kita. No, untuk kebaikan kita. Meskipun kadang-kadang caranya tidak ideal, tapi apa sih yang ideal di dunia ini? Gak ada. Itu buat kamu yang pilih pile number 3. Kasih aku lope warna ungu deh, karena sangat spiritual ini. So hopefully you enjoy this. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love, ray and light. God bless you guys. Dadah.